guru tidak lagi hanya mendapatkan sematan unsung hero atau pahlawan tanpa tanda jasa, akan tetapi guru juga di era Pak Prabowo ini mulai diperhatikan dengan serius. Urusan guru adalah urusan terpenting di dunia pendidikan, di mana guru saat ini belum terperhatikan secara serius. Bahkan guru ini indah dalam fiksi, tapi buruk dalam realita. Itu kenapa kemudian Pak Prabowo ketika mengumumkan ini tanpa sadar, ini terbawa secara emosional sehingga air mata beliau harus menetes. Posisi kesejahteraan guru sedemikian mengenaskan begitu. Yang agak cukup miris lagi, 79,8% dari guru ternyata menggantungkan hidupnya dari hutang. Akan tetapi di 6 pekan Prabowo Subianto memegang kendali kekuasaan dalam mengelola pemerintahan, mereka dengan segera, tanpa omon-omon, tanpa wacana berlebihan, saat Pak Prabowo langsung mengumumkan tanpa harus kemudian mendiskursuskan terlebih dahulu di media massa. Dan kondisi-kondisi yang seperti ini sebetulnya menjadi tondo-tondo apik kalau dalam bahasa Jawa, atau tanda-tanda bagus terkait dengan rute jalan yang akan ditapaki menuju 2045. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu kembali memberikan kabar gembira tentunya untuk para pahlawan tanpa tanda jasa, yakni para guru di seluruh Indonesia. Yakni Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa akan menaikkan kesejahteraan para guru di seluruh Indonesia. Dan dalam momen itu yang menarik adalah, yang menjadi pertanyaan, mengapa Prabowo Subianto sebegitu emosional ya, bahkan sampai menangis di hadapan para guru. Serta kita juga akan membahas terkait dengan bagaimana kebijakan-kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto yang dalam tanda kutip ini kalau kita perhatikan lebih ke menampar para oligarki. Dan yang menjadi pertanyaan, mengapa Presiden Prabowo Subianto begitu berani melakukan hal tersebut? Dan untuk membahasnya terkait dengan berbagai hal tersebut, kita sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, selamat malam Bang Ab. Selamat malam Mas Andi, bagaimana sehat? Sehat Bang Ab, alhamdulillah. Bang Ab, ini kan yang menjadi sorotan adalah ketika Presiden Prabowo Subianto mengumumkan di hadapan para guru seluruh Indonesia terkait dengan bagaimana cara dari Presiden Prabowo Subianto menaikkan kesejahteraan para guru. Tapi dalam momen itu Presiden Prabowo Subianto begitu emosional Bang Ab. Gimana Bang Ab? Iya, Mas Andi, saya melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana Pak Prabowo begitu emosional dengan tanpa sadar Ya. saat mengumumkan akan adanya peningkatan kesejahteraan yang akan dieksekusi oleh Pak Prabowo hingga meneteskan air mata sehingga perlu mengambil tisu untuk ngelapnya. Saya melihat itu cukup terharu dan kemudian mencoba bertanya-tanya kenapa Pak Prabowo sampai seemosional itu ketika mengumumkan kebijakan untuk menaikkan kesejahteraan para guru. Saya kemudian coba mencerna, ternyata dalam Jawa, dalam literasi Jawa, dalam peribahasa Jawa, yang kemudian ini sudah cukup lekat dalam dunia kita sehari-hari, yang kita dengar untuk dinasehatkan. Dalam dunia kepemimpinan dan pendidikan, ada 3 peribahasa penting, Mas Andi, yang kemudian sudah cukup melingkupi hidup kita sehari-hari. Peribahasa itu adalah ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tutwuri handayani. Bahkan slogan yang terakhir itu dipakai tagline total sebagai emblem terkait dunia pendidikan kita. Nah, kemudian apa itu pentingnya 3 peribahasa ini? Ini juga sering dan kerap kali disebut oleh Pak Prabowo bahwa seorang pemimpin, seorang pendidik tentu ketika di depan harus ing ngarso sung tulodo, memberikan teladan yang baik. Nomor 2, Eng Madio Mangunkarso, ketika dia ada di tengah-tengah kerumunan anak didik, maka dia harus terlibat partisipatif bagaimana kumpulan anak-anak yang didik ini kemudian mengarah sesuai dengan yang diidam-idamkan sebagai seorang individu yang akan menggeluti dunia sosial. Dan yang kemudian dijadikan jargon di sektor dunia pendidikan adalah tuturi handayani. Akan tetapi 3 sektor ini agak cukup sulit untuk dieksekusi dan diaplikasikan dalam dunia pendidikan kita jika motor utama dari dunia pendidikan
tidak terpenuhi semua fasilitas kebutuhan dan kesejahteraannya. Siapa itu? Guru. Kadang-kadang guru ini adalah sosok yang sangat penting, akan tetapi kerap kali sangat terabaikan. Dan Pak Prabowo saya lihat memahami betul terkait konteks ini, di mana Pak Prabowo merasakan bahwa selama ini sumber daya manusia yang menjadi kunci utama untuk melejitnya sebuah negara tumbuh dan berkembang, satu-satunya yang harus diperbaiki adalah individu atau sumber daya manusianya. Itu kenapa saya lihat kebijakan makro Pak Prabowo akan terfokus di beberapa awal yang sudah kita lihat indikatornya ada di sektor ini. Misalnya, kenapa tagline kampanye utama Pak Prabowo itu adalah makan bergizi gratis? Karena tanpa adanya asupan-asupan protein terbaik yang akan dikonsumsi oleh anak-anak kita, maka jangan pernah berharap olah pikir dan olahraga mereka akan tumbuh dan berkembang pesat untuk bisa memenuhi tantangan-tantangan zaman. Nomor dua, saat ini kita lihat persis, selain setelah memberikan asupan bergizi kepada anak-anak kita, baik itu ibu hamil dan anak-anak yang sedang tumbuh berkembang, sektor berikutnya yang diperhatikan utama oleh Pak Prabowo adalah pendidikan, di mana di guru dan fasilitas-fasilitas sekolah. Itu kenapa kemudian Pak Prabowo ketika mengumumkan ini tanpa sadar, saya membaca menurut asumsi saya, ini terbawa secara emosional sehingga air mata beliau harus menetes dan perlu dilap tisu yang ada di sampingnya. Ini tentu saya mencoba untuk menelaah kenapa ini terjadi sama Pak Prabowo, karena memang urusan guru adalah urusan terpenting di dunia pendidikan, di mana guru saat ini belum terperhatikan secara serius. Bahkan beliau hanya guru ini itu kalau kita lihat dalam peribahasa gitu, kalau bisa saya peribahasakan, guru itu romantis dalam imaji tapi tidak terperhatikan dalam fakta, atau guru ini indah dalam fiksi, tapi buruk dalam realita. Sungguh-sungguh luar biasa indikator awal yang dilakukan Pak Prabowo ini, memahami persoalan ini dengan serius sehingga guru tidak lagi hanya mendapatkan sematan unsung hero atau pahlawan tanpa tanda jasa, akan tetapi guru juga di era Pak Prabowo ini mulai diperhatikan dengan serius, Mas Andi. Bang Ab, ini kan sebuah gebrakan awal dari Presiden Prabowo Subianto. Ini sebenarnya untuk menunjang, kalau tadi penjelasan dari Bang Ab ini adalah sebagai langkah awal dari Presiden Prabowo Subianto. Ini bisa diartikan gak sih kalau tadi Bang Ab menjelaskan dari makan bergizi gratis, kemudian ini juga di sektor guru kesejahteraannya dinaikkan. Ini sebenarnya cara dari Presiden Prabowo Subianto untuk menuju Indonesia Emas 2045, Bang Ab? Betul, Mas Andi. Untuk bicara Indonesia Emas 2045, tentu tahapan detail yang kecil-kecil harus segera diselesaikan. Dan ini semua sangat tergantung bagaimana menyiapkan SDM yang mampu untuk mengelola situasi tantangan zaman tersebut. Tapi kalau lagi-lagi kita flashback, Mas Andi, bagaimana mirisnya para guru sebagai pondasi awal untuk naiknya tingkat sumber daya manusia kita cukup mengenaskan, Mas Andi. Saya akan mencoba untuk mengutip salah satu survei yang dilakukan oleh IDEA tahun 2024 ini, Mas Andi, bahwa saat ini ada 3,4 juta guru yang terdaftar. 3,4 juta yang terdaftar. Ini baru yang resmi. Dari jumlah 3,4 juta guru ini, yang sangat miris untuk kemudian kita baca dari survei itu, lebih dari 50% penghasilannya tidak lebih dari 500.000 per bulan, Mas Andi, yang diperoleh dari sektor pendidikan. Coba kita bayangkan dengan penghasilan 500.000 per bulan, kemudian dituntut memberikan kualitas yang sangat baik terhadap anak didik, apa yang bisa kita harapkan? Ini baru yang resmi. Bagaimana kemudian kalau kita membicarakan nasib guru yang tidak resmi, yang terkadang, misalnya guru PAUD, saya punya salah satu teman yang
kakaknya itu menjadi guru PAUD, dan bahkan kakak kandung saya sendiri juga menjadi guru PAUD yang meminta bantuan beberapa pihak untuk membantu di dalamnya. 1 bulan hanya dikasih uang transportasi 50.000, Mas Andi. Kita bisa membayangkan bagaimana guru di satu sisi dituntut memiliki kompetensi yang sangat cukup luar biasa agar anak didiknya bisa tumbuh kembang dengan pesat, dengan nalar yang baik, dengan logika yang mapan, dengan alur-alur pertumbuhan ilmu yang memadai. Tapi di sisi sebaliknya, posisi kesejahteraan guru sedemikian mengenaskan begitu. Bahkan Mas Andi, yang agak cukup miris lagi saya melihat dari survei IDEA, selain pendapatan yang 500.000 per bulan atau yang kadang-kadang guru diberikan insentif hanya 50.000 untuk transportasi per bulan, yang lebih memiris lagi selain ini akhirnya guru harus memiliki kerja sampingan. Di lain kerja sampingan, 79,8% dari guru ternyata menggantungkan hidupnya dari hutang. Ini survei IDEA tahun 2024, Mas Adi. Bayangkan, hampir 80% guru yang merupakan penanggung jawab terdepan dalam proses pendidikan kita menggantungkan hidupnya tiap bulan dari sektor hutang. Nah, kondisi-kondisi ini yang sepertinya saya sangat bisa memahami kenapa kemudian Pak Prabowo begitu emosional ketika mengumumkan untuk perbaikan kesejahteraan para guru. Nah, di sektor ini betul-betul kemudian saya mencoba untuk menelaah ke belakang. Kenapa kemudian Pak Prabowo bisa sesentimental itu ketika mengumumkan kesejahteraan para guru? Untuk ASN akan dinaikkan 100%. Kemudian untuk honorer akan diberikan per bulan. Saya ulangi lagi Pak Mas Andi, per bulan, bukan per 3 bulan, 2 juta rupiah. Coba bayangkan, begitu kabar baiknya ini untuk para guru yang awalnya kalau survei IDEA menyatakan hampir 50%, pendapatan guru resmi yang jumlahnya 3,4 juta itu masih di bawah 500.000. Nah, kondisi ini kemudian kalau ada yang masih mencibir apa yang dilakukan Pak Prabowo, memang mereka mengatakan itu karena tidak tahu situasi, tidak tahu bagaimana mengenaskannya potensi guru, dan mereka hanya berdiri pada sisi kepentingan yang penting, yang yang terpenting bisa melakukan kritik terhadap Pak Prabowo. Cobalah sekali-kali lihat data bagaimana mirisnya para guru. 50% guru terdaftar 3,4 juta berada di penghasilan 500.000 per bulan. Bahkan lebih miris lagi, hampir 80% guru yang disurvei menggantungkan hidupnya dari hutang tiap bulan. Kemudian tiba-tiba Pak Prabowo memberikan kabar bahagia seperti ini, 2 juta untuk honorer, 100% untuk ASN. Tentu ini akan memberikan gejala awal yang sangat baik betapa Pak Prabowo saat ini nampakkan dalam berkuasa dan memerintah lebih memilih ada di sisi rakyat jelata atau kepentingan masyarakat. Tentu yang hal-hal begini ini penting untuk kita uraikan sehingga indikator awal yang dilakukan Pak Prabowo ini sebagai kabar yang sangat baik, dan saya secara pribadi sangat mengapresiasi tentang gebrakan luar biasa yang dilakukan Pak Prabowo. Dan untuk melakukan ini, Pak Prabowo kemudian dalam rapat kabinet kemarin menggarisbawahi, saya ulangi lagi, Pak Prabowo menggarisbawahi bahwa untuk kepentingan masyarakat, jangankan cuma materi, jangankan untuk kerja capek, jangankan untuk mengeluangkan waktu tenaga yang berlebihan, bahkan nyawa menurut Pak Prabowo rela akan ia sumbangkan jika itu untuk kepentingan rakyat Indonesia secara luas. Tentu komitmen-komitmen ini menjadi poin penting dan kabar yang sangat membahagiakan untuk kita semua. Pak Prabowo yang saat ini terpilih ternyata lebih banyak berdiri di sisi masyarakat daripada di sisi kaum oligarki. Bang Ab, menarik terkait oligarki, tapi kalau kita boleh menelaah kembali terkait dengan kebijakan yang disampaikan oleh atau yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini juga tidak hanya terkait dengan sektor guru saja, tapi juga
terkait dengan kesejahteraan TNI dan Polri ini juga menjadi salah satu janji kampanye. Dan baru beberapa hari yang lalu ini Menhan Syafri ini mengumumkan kalau diminta oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menghitung bagaimana kesejahteraan para TNI, anggota TNI dan Polri. Kalau Bang Ab melihatnya bagaimana Bang Ab? Ini step by step ini Prabowo memenuhi janji kampanye ya Bang Ab? Ya, saya lihat memang Pak Prabowo adalah sosok yang secara jauh saya nilai sangat paham dan mengerti persoalan-persoalan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kemudian lebih banyak membicarakan wacana-wacana tentang keberhasilan yang akan dicapai Indonesia. Tanpa banyak omon-omon, tanpa banyak wacana, tanpa banyak mengkapitalisasi itu di media massa dan di banyak kalangan, Pak Prabowo mencoba mengidentifikasi dan mencoba untuk mencari rute persoalan-persoalan detail apa yang harus diselesaikan. Saya melihat ini cukup memperkirakan bahwa pemahaman Pak Prabowo terkait situasi-situasi ini karena penuhnya pengetahuan Pak Prabowo terkait dengan strategi perang yang akan dijalani. Dalam kondisi perang, seorang prajurit ketika kemudian harus dikirim ke medan perang, tentu variabel utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah logistik perut. Tidak boleh ransel mereka kosong, perut mereka dalam posisi keroncongan. Kemudian di saat yang seperti itu diminta untuk bisa memenangkan peperangan. Ini adalah sesuatu hal yang kalau tidak dikatakan mustahil, tentu sangat tidak memungkinkan bahwa prajurit yang akan diminta untuk berlaga di medan perang ketika rangselnya kosong, kemudian perutnya dalam keadaan keroncong, ini akan bisa memenangi kontestasi. Dan saya melihat rute Pak Prabowo di 6 pekan pertama, setidaknya 6 pekan pertama Pak Prabowo baru berkuasa dan memerintah ini, rute-rute detail yang semacam ini tidak terlalu banyak diwacanakan, diidentifikasi, kemudian diselesaikan satu-satu. Kesejahteraan prajurit, kemudian mencoba untuk diurai ulang. Kemudian kesejahteraan para hakim yang kemudian Pak Hasim sudah mengatakan bahwa dalam 6 bulan ke depan ini akan segera dikaji dan itu akan segera dieksekusi juga dipikirkan. Yang begini-begini ini kemudian saya melihat ada harapan yang sangat optimis bagi tumbuh kembangnya Indonesia mengarah ke sektor yang lebih baik. Tidak hanya sektor itu, Pak Prabowo bahkan untuk sektor film pun di-endorse. Saat ini misalnya film untuk Women from Rote Island itu juga sedang menapaki kontestasi di Oscar. Tidak hanya sektor-sektor yang tadi kita bahas, di sektor dunia kreasi pun Pak Prabowo memberikan dukungan penuh terkait film Woman from Rote Island ini yang akan kemudian dinominasikan menjadi salah satu film terbaik dari Indonesia. Nah, identifikasi semacam ini saya melihat Pak Prabowo sudah sangat detail untuk mengurai dan tanpa wacana berlebihan Pak Prabowo kemudian langsung memerintahkan kepada para kabinetnya untuk segera mengkaji, mengevaluasi, dan jika memungkinkan langsung dieksekusi. Itu kenapa kemudian Pak Prabowo ketika rapat kabinet kemarin memberikan apresiasi total kepada para kabinetnya. Terima kasih ketika saya di luar negeri ternyata semua pembantu-pembantu saya telah mengerahkan upaya dan tenaga demi baiknya kebijakan-kebijakan yang akan dieksekusi. Inti poinnya semuanya mengarah ke kepentingan rakyat, ada di sisi rakyat, ada di sisi masyarakat yang selama ini terpinggirkan dan tidak terperhatikan karena semua kebijakan lebih memilih kepada sektor yang mendekat kepada kaum oligarkis. Nah, tentu hal-hal yang semacam ini bagi saya cukup membahagiakan dan ini adalah indikator baik, tanda-tanda baik bahwa Indonesia sepertinya akan bisa melenting ke tahap berikutnya untuk menuju cita-cita Indonesia Emas 2045, Mas Andi. Ya baik Bang Ab, ini selain gaji para guru atau kesejahteraan para guru yang diperhatikan, ini juga ada kabar baik. Ini
kabarnya itu berdekatan pengumumannya Bang Ab. Setelah mengumumkan gaji guru kemudian mengumumkan kenaikan UMP sebesar 6,5%. Nah Bang Ab melihatnya bagaimana Bang? Ini kan pengumuman dilakukan sangat berdempetan seperti itu Bang Ab. Ini ngebut sekali Prabowo Subianto. Iya, dalam waktu bersamaan yang tidak terlalu jauh, meskipun kalau untuk buruh ini Pak Prabowo tidak terlalu sentimental dalam proses pengumuman dan upaya kesejahteraan para buruh, karena memang para buruh ini posisinya agak berbeda dengan para guru. Jadi buruh dan guru ini memang harus diperhatikan, tapi ketika Pak Prabowo mengumumkan untuk kenaikan UMP, upah minimum provinsi, tidak seemosional dan sesentimental ketika menaikkan kesejahteraan para guru. Memang dua kelompok ini punya posisi yang agak berbeda. Misalnya, guru yang memang tadi seperti saya sudah jelaskan memiliki ikatan erat dengan peribahasa Engar Sosung Tulodo, artinya di depan akan harus menjadi teladan dan contoh, maka upaya untuk mendorong agar ada perbaikan di sektor kesejahteraan mereka tidak seperti dilakukan oleh para buruh. Kalau para buruh, ketika kondisi ekonomi mereka dengan gaji minimal yang harus diberikan perusahaan tidak memadai, tidak cukup segan kemudian berkumpul di depan DPR, melakukan demonstrasi, teriak-teriak di jalan, agar kesejahteraan mereka menjadi terperhatikan. Ini agak cukup berbeda dengan posisi para guru. Kenapa tadi kita sempat singgung secara khusus ketika Pak Prabowo mengumumkan kenaikan kesejahteraan para guru, Pak Prabowo begitu cukup tergores emosinya sehingga harus meneteskan air mata. Akan tetapi Pak Prabowo yang begini-begini itu juga terperhatikan secara serius. UMP yang awalnya hanya diwacanakan bisa naik sampai 6%, itu langsung ditambahin setengah persen lagi sama Pak Prabowo. Yang awalnya diskusi antar pemerintah, pengusaha, dan buruh, itu sepertinya angka kesepakatan ada di angka 6% atau di pihak para para pengusaha agak cukup keberatan dengan kenaikan UMP yang sebesar 6%. Akan tetapi sama Pak Prabowo langsung dinaikkan menjadi 6,5%. Dan ini tentu kabar baik bagi para buruh di seluruh Indonesia bahwa saat ini kebijakan-kebijakan kekuasaan pemerintah berada di sisi mereka, tidak berada di sisi kaum pengusaha yang kadang-kadang lebih cenderung menjadi oligarkis begitu. Nah, ini juga menjadi tanda serius. Saya kemudian sangat bisa memahami kenapa jika Presiden KSPI, Mas Iqbal, mengucapkan terima kasih total kepada Prabowo Subianto dan orang yang menjembatani ini untuk agar buruh terperhatikan, yaitu Ketua Harian Partai Gerindra dan juga Waka DPR Sufmi Dasko Ahmad, ketika Presiden Prabowo Subianto betul-betul mengeksekusi untuk kenaikan UMP menjadi 6,5%. Dan ini lagi-lagi menjadi kabar yang sangat baik, di mana para buruh selama beberapa puluh tahun terakhir, mungkin 10 tahun terakhir lah, lebih banyak dikalahkan, dimarginalkan, dipojokkan dalam konteks diskusi-diskusi kesejahteraan. Negara lebih hadir untuk kemudian menaungi kepentingan-kepentingan kaum oligarkis yang selama ini, yang kita rasakan selama minimal 10-15 tahun terakhir, selalu berada di posisi yang kalah. Buruh saat ini di era Pak Prabowo di 6 pekan ini mendapatkan sinyal baik bahwa untuk kesejahteraannya akan segera diperhatikan secara serius. Apakah kemudian Pak Prabowo dalam melakukan ini tidak melakukan pertimbangan bahwa ini akan sulit untuk dieksekusi. Tapi intinya Pak Prabowo memerintahkan ini dinaikkan untuk sosialisasi implementasi di lapangan. Dewan Pengupahan harus menerjemahkan ini di tingkat teknis sehingga ujung utama negara saat ini berada di sisi buruh, Mas Andi. Dan kondisi-kondisi yang seperti ini sebetulnya menjadi lagi-lagi tondo-tondo apik kalau dalam bahasa Jawa atau tanda-tanda bagus terkait dengan rute jalan yang akan ditapaki menuju 2024.
2045. Karena apa? Kalau buruh daya belinya rendah, daya pengelolaannya rendah, bagaimana kemudian kita dipaksa untuk bersaing dengan negara-negara yang kualitas per kapitanya sudah cukup mapan? Kita ambil contoh Singapura misalnya. Kalau kondisi ini terus-menerus hanya ada di sisi oligarki untuk kebijakan-kebijakan negara, tentu harapan menjadi Indonesia Emas 2045 hanya ada dalam imaji yang akan sulit kita realisasikan dalam fakta, Mas Andi. Baik Bang Ab, tapi kalau kita coba mundur ke belakang Bang Ab, memang ini sebenarnya nasib para buruh saat ini tuh seperti apa Bang Ab? Saat ini, Mas Andi, memang para buruh dalam 10 tahun terakhir, terutama sejak keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi pihak yang kerap kali merasa tereksploitasi secara berlebihan. Kemudian, jika diperbandingkan dengan tingkat kesejahteraan diperoleh, situasinya memang tidak begitu membahagiakan. Buruh kadang-kadang dipaksa untuk kerja dalam rentang waktu yang lama, tapi dengan gaji yang memang kalau kemudian dihitung dengan biaya hidup per bulan, itu memang tidak terlalu memadai. Di lain sektor, kadang-kadang para buruh ini juga yang awalnya harus memiliki keamanan total terkait dengan apa namanya ikatan kerja dan menjadi pekerja tetap karena itu akan berimplikasi terhadap apa namanya yang akan mereka peroleh dalam sektor keamanan kesehatan, keamanan ekonomi, keamanan menghidupi keluarga. Dengan apa yang terjadi sekarang memang agak cukup mengenaskan. Itu kenapa untuk para buruh ini tidak segan dan tidak jarang kita lihat harus berkumpul di depan DPR, berkumpul di depan Kementerian Ketenagakerjaan, berkumpul di depan istana untuk menyuarakan situasi-situasi ini agar terperhatikan. Selama 10-15 tahun terakhir itu tidak membuahkan hasil yang cukup mencerahkan. Akan tetapi di 6 pekan Prabowo Subianto memegang kendali kekuasaan dalam mengelola pemerintahan, mereka dengan segera lagi-lagi tanpa omon-omon, tanpa wacana berlebihan, saat Pak Prabowo langsung mengumumkan tanpa harus kemudian mendiskursuskan terlebih dahulu di media massa. Ini tentu gaya kepemimpinan yang menurut hemat saya cukup baik dan menjadi tanda-tanda efektif terkait rute 2045 untuk menjadi Indonesia emas itu bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk diwujudkan jika pengelolaan kekuasaan negara seperti yang terjadi 6 pekan di awal pemerintahan Pak Prabowo ini, Mas Andi. Baik Bang Ab, ini kan dari tadi kita coba menekankan artinya 6 pekan awal pemerintahan atau era Presiden Prabowo Subianto ini cukup satset ya Bang Ab ya. Tapi kalau misalkan coba kita mundur lagi ke belakang Bang Ab, memang kalau dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya ini suatu hal yang baru kah atau seperti apa Bang Ab? Kalau kita melihat, kemarin sudah sempat kita bahas tentang bagaimana pemerintahan Pak Prabowo ini di 19 hari kerja. Ya. Sudah kita urai. Kemudian sekarang coba kita mundur. Dalam jeda waktu yang tidak terlalu lama untuk kekuasaan, baru 6 pekan Mas Andi. Tapi lihat, upaya retreat yang dilakukan oleh Pak Prabowo, meskipun Pak Prabowo dalam 2-3 pekan berada di luar negeri, karena sektor itu juga menjadi sangat penting, di mana dunia global sedang mengalami pergeseran apa namanya pergeseran percaturan politik internasional, kemudian di internal diserahkan kepada kabinet yang waktu itu diamanahkan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ternyata ini membuahkan sesuatu yang cukup baik. Retreat 2 kali dilakukan di kediaman langsung Pak Prabowo, Bojongkoneng di Hambalang, kemudian dibawa juga ke tempat yang sangat bersejarah terkait dengan hadirnya konsep Indonesia yaitu eh, Gunung Tidar, Magelang begitu ya. Ternyata ini membuahkan hasil yang cukup signifikan terhadap rute pembangunan pengelolaan kekuasaan pemerintah yang saat ini dipimpin oleh Pak Prabowo. Di mana semua identifikasi persoalan penting yang segera harus diselesaikan tanpa wacana berlebihan lagi-lagi, kemudian rutenya sangat pendek, langsung dieksekusi oleh Pak Prabowo. Kita urai bagaimana Pak Prabowo cukup mudah untuk memutuskan mobil dinas yang harus ia pakai dan kabinetnya
merupakan mobil produksi dalam negeri Maung Garuda yang diproduksi oleh PT Pindad. Kemudian sebelum dilantik, Pak Prabowo melalui Sufmi Dasko Ahmad sudah akan berkomitmen untuk memperhatikan nasib hakim. Kemudian tiba-tiba kalau kita berbandingkan kebijakan-kebijakan di awal-awal pemerintahan Pak Prabowo, hutang UMKM dicabut. Saat ini geliat UMKM tumbuh kembali dengan pemutihan utang yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Ini tentu agak sangat berbeda jika kita perbandingkan dengan rute kepemimpinan presiden-presiden terdahulu. Dalam 6 pekan bisa kita telaah mulai dari sejak era reformasi, presiden-presiden terpilih akan masih terlingkupi untuk distribusi kekuasaan ketika dalam 6 pekan baru terpilih menjadi presiden. Waktu itu kita cukup bisa mengingat bagaimana Pak SBY, Pak Joko Widodo, Bu Mega, Gus Dur, Pak Habibie ketika harus melanjutkan tapu kepemimpinan, baik itu dipilih melalui MPR ataupun yang terpilih secara langsung, masih dalam waktu 6 pekan disibukkan oleh perkara-perkara pembagian kekuasaan yang harus di-share kepada kekuatan-kekuatan politik yang ada. Dan di era Pak Prabowo ini sudah tidak terjadi lagi. Pak Prabowo yang memang memiliki rute keberlanjutan dari Presiden Jokowi, meskipun dalam beberapa sektor kebijakan sangat kontras berbeda, dalam waktu 6 pekan ini sudah bisa merangkum semua identifikasi persoalan penting terkait yang melingkupi dan mempersulit kehidupan masyarakat dieksekusi. Dan ini bagi saya lagi-lagi tondo-tondo HP atau tanda-tanda bagus bagi menggeliatnya Indonesia, baik di domestik maupun di dunia internasional untuk segera mengembalikan macan Asia sebagai emblem yang beberapa waktu lalu cukup melekat dan cukup asosiatif terhadap Indonesia, Mas Andi. Baik Bang Ab, ini kalau melihat tadi terakhir kita sempat closing terkait dengan tondo-tondo apik terkait dengan kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Presiden Prabowo Subianto begitu sebegitunya dalam tanda kutip kepada rakyat, karena kita melihat kebijakannya ini sangat pro rakyat gitu. Tidak ada, kalau yang tadi Bang Ab jelaskan sebelumnya biasanya mengakomodasi pengusaha, tapi sekarang benar-benar full ke rakyat. Ini apa yang menjadi faktor Bang Ab? Iya, Mas Andi. Saya ini kalau ketika duduk merenung, Pak Prabowo untuk terpilih ini memang waktunya pas, Mas Andi. Di saat Pak Prabowo ini secara emosional sudah sangat mapan, kemudian dalam sisi identifikasi persoalan sudah sangat baik, dan di saat kemudian Pak Prabowo terpilih telah berhasil menjadi individu yang mampu merangkum semua apa namanya bentuk-bentuk pengetahuan, kalau dalam istilah namanya amalgamasi, Mas Andi. Jadi Pak Prabowo ini telah mengalami amalgamasi yang cukup mumpuni sehingga kemudian kita lihat dalam mengurai persoalan semua pembentukan variabel-variabel ini menjadikan Pak Prabowo seperti sekarang. Dan ketika Pak Prabowo seperti sekarang, posisi kewenangan politik bertumpu total di tangannya sehingga ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat banyak. Dan saya melihat Pak Prabowo mampu untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang memilih berada di sisi rakyat, bukan tanpa alasan ternyata, Mas Andi. Saya mencoba membayangkan kenapa Pak Prabowo, satu, mampu berdiri di sektor masyarakat, nomor dua, bahkan untuk melawan kebijakan-kebijakan yang biasanya presiden-presiden sebelumnya cukup terkungkung dengan oligarki, tapi Pak Prabowo tidak sama sekali. Ternyata setelah saya membayangkan, mengamati tentang Pak Prabowo, memang Pak Prabowo ini bukan orang sembarangan. Beliau adalah sosok aristokrat yang hadir dari priai Jawa yang latar belakang kalau kita rujuk kedua keturunan sebelumnya, beliau memang orang yang berada banyak di sisi masyarakat. Saya urai misalnya ketika saya membaca
biografinya Pak Margono Joyo Hadikusumo yang merupakan kakek dari Pak Prabowo. Pak Margono ini adalah sosok penting yang menjadi bidang ekonomi Indonesia dengan indikator Pak Margono adalah pendiri dan direktur utama Bank Negara Indonesia pertama kali. Kemudian kakak-kakak beliau, Pak Margono ini, ada dua yang kemudian harus meninggal karena bertempur melawan penjajah. Namanya Subianto dan Suyono. Subianto disematkan namanya kepada Pak Prabowo yang menjadi Prabowo Subianto. Kemudian putra beliau yang gugur juga dalam medan pertempuran karena melawan Belanda disematkan kepada Pak Hasim, yaitu Pak Hasim Suyono. Nah, Subianto dan Suyono ini adalah merupakan saudara dari Sumitro Joyo Hadikusumo. Ini kemudian setelah saya urai rujukan jauh ke belakang lagi, ternyata memang keluarga ini adalah keluarga yang waktu itu menjadi kaum priayi Jawa saat itu harus bekerja sama dengan Belanda. Tapi keluarga ini lebih memisahkan diri untuk melawan Belanda karena mereka terlalu menindas masyarakat-masyarakat kelas bawah. Nah, dari sini, oh mungkin ini cikal bakal Pak Prabowo. Kenapa kemudian Pak Prabowo sangat berada di sisi pilihan kebijakan politiknya ada di sisi kalangan bawah. Saya runut ke keturunan kedua, Pak Sumitro Joyo Hadikusumo. Beliau ini adalah banggawan ekonomi mapan, putra dari pendiri Bank Negara Indonesia. Dua saudaranya telah meninggal dunia, kemudian disematkan untuk nama-namanya sebagai penanda dalam nama Pak Prabowo Subianto dan juga Pak Hasim Suyono Joyo Hadikusumo, yang dimana Pak Sumitro ini juga ternyata ideologinya lebih kental untuk memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat banyak. Indikatornya apa? Beliau turut serta membesarkan dan menjadi anggota Partai Sosialis Indonesia. Ini adalah partai yang berideologi di mana manfaat untuk semua orang jauh lebih penting dibandingkan manfaat individu dan kelompok. Kemudian saya turunkan ke pribadi Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo sering bercerita bahwa kenapa dia kemudian sangat tersentuh saat melihat masyarakat-masyarakat bawah ini mengalami kehimpitan dan kesulitan karena beliau pernah langsung bergumul dan berinteraksi di dalamnya. Ketika Pak Prabowo melakukan tugas-tugas kemiliteran yang berhasil menyelamatkan nyawa beliau adalah masyarakat-masyarakat bawah yang dengan penuh keterbatasan masih memberikan makanan yang harusnya untuk keluarganya bagi tentara-tentara yang sedang menjalankan tugas. Kemudian di saat bersamaan Pak Prabowo harus melihat pendidikan yang begitu berserakan. Sekolah-sekolah masih kemudian memiliki fasilitas yang tidak memadai. Atapnya hampir roboh, gentengnya bolong. Kemudian kemarin ditekankan semua sekolah harus punya toilet. Itu kata Pak Prabowo. Saya yakin ini diserap dari turun dan terlibatnya langsung Pak Prabowo di sektor kalangan bawah. Nah, kalau melihat kondisi-kondisi seperti ini, saya sangat bisa memahami jika kemudian Pak Prabowo secara karakter dan emosional selalu berada di sisi masyarakat. Dan kemudian untuk berani melawan oligarki, terkait terutama yang Mas Andi sebut tadi, menaikkan upah minimum provinsi menjadi 6,5%, di mana saya sangat meyakini ini akan tidak membuat happy kaum oligarkis, itu berani dan cukup mudah dilakukan. Kenapa? Karena Pak Prabowo ini bukan orang yang tidak punya uang. Beliau adalah aristokrat ulung, pengusaha mapan dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang mumpuni bagaimana seorang pengusaha itu mengkapitalisasi, mengeksploitasi para buruh demi kepentingan kekayaan pribadinya. Nah, di dua sisi ini, saya melihat memang sosok Pak Prabowo cukup membahagiakan dalam waktu pas. Amalgamasi yang sudah mengelilingi Pak Prabowo, kemudian sudah sangat matang. Dan di saat yang bersamaan Pak Prabowo terpilih untuk memandu
roda Indonesia yang memiliki berbagai persoalan jumlah penduduk, geografi, dan kekayaan alam yang sangat besar, ini saya kadang-kadang agak berlebihan, tapi saya anggap waktunya pas dan sangat beruntung, Mas Andi. Nah, melihat kondisi-kondisi ini, kenapa kemudian saya mencoba untuk memahami, nampakkan Pak Prabowo baru memegang tampuk kekuasaan, baru memegang apa namanya pengelolaan pemerintahan, menaikkan gaji hakim dalam waktu 6 bulan akan dieksekusi, mencabut utang UMKM yang sekarang kemudian membuat geliat semua usaha mikro dan kecil menengah tumbuh kembali. Kemudian menaikkan gaji guru yang sampai harus menetaskan air mata ASN 100%. Kemudian untuk honorer 2 juta per bulan, bukan per 3 bulan, 2 juta per bulan. Ini juga akan menjawab survei yang dilakukan oleh IDEA yang mengatakan hampir 50% guru kita berpenghasilan di bawah 500.000 dan hampir 80% menggantungkan hidupnya melalui utang. Ini juga menjadi perhatian serius. Di sektor yang lain untuk mengambil kebijakan kemudian memperhatikan dunia kreatif, mendukung industri nasional dengan mewajibkan semua baik dirinya maupun penggawanya memakai produksi mobil dinas dalam negeri, mau Garuda. Kemudian dalam waktu yang tidak akan lama akan memperjuangkan total kepentingan-kepentingan yang lain yang itu nanti berdirinya di sisi masyarakat. Tentu apa yang saya urai ini tidak biasa dilakukan di masa presiden-presiden sebelum Prabowo Subianto. Dan lagi-lagi sepertinya amalgamasi yang melingkupi Pak Prabowo yang sekarang waktunya sangat pas, individunya sangat mapan, karakternya saat ini cukup mumpuni, dan di saat itu Pak Prabowo memegang tampuk kewenangan formal tertinggi di sektor politik yaitu Presiden Indonesia. Lagi-lagi Mas Andi, ini adalah tondo-tondo ape terkait akan menggeliatnya Indonesia menuju 2024 Indonesia emas, Mas Andi. Bang Ap, yang mau saya tanyakan lagi nih Bang Ap, ini kan baru-baru saja informasinya Presiden Prabowo Subianto ini menyumbangkan 20 hektar sawah atau tanah miliknya pribadi di Aceh untuk konservasi gajah. Padahal WWF sendiri meminta hanya 10 hektar, tapi ini dikasih lahan pribadi oleh Presiden Prabowo Subianto seluas 20 hektar. Kemudian juga yang menjadi sorotan adalah terkait bagaimana statement dari Menko Infrastruktur AHY yang mengatakan kalau pembangunan Giant Seawall yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini diupayakan tidak hanya mengandalkan dari sektor APBN saja tapi untuk mencari investor. Ini kalau melihat tidak hanya Presiden Prabowo Subianto saja, tapi jajaran menterinya cukup mandiri dalam tanda kutip mencari dana untuk menjalankan program dari Presiden Prabowo Subianto. Ini sebenarnya Bang Ab sendiri menilai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini bagaimana Bang Ab? Ini nampaknya semua tidak mengandalkan APBN, bahkan semuanya jajaran kabinetnya bahkan rela mengeluarkan dana pribadinya untuk kebijakan kerakyat Bang Ab. Jika itu keluar dari Pak Prabowo, bagi saya itu akan visible untuk dilakukan. Kenapa? Kadang-kadang kita harus melihat sosok siapa yang akan mengatakan sesuatu ketika untuk menguji itu bisa terrealisasi atau tidak. Konsepsi yang dilakukan oleh Pak Prabowo saat ini, saya sangat meyakini hal-hal yang telah diproyeksi ini akan bisa tereksekusi. Kenapa? Lagi-lagi, jejaring Pak Prabowo ketika akan ngomong ini tidak sepenuhnya akan didenai oleh APBN, kemudian ini nanti akan lebih banyak dari investasi. Saya sangat mempercayai itu. Kenapa? Karena Pak Prabowo memiliki kemampuan mumpuni di sektor itu. Jejaring Pak Prabowo telah terdistribusi merata di seluruh dunia internasional. Pak Prabowo ini adalah miliarder, triliuner, kaum aristokrat, bangsawan, dan priayi Jawa yang sebetulnya secara jejaring itu memiliki kekuatan lobby yang tidak, kalau bahasa slangnya itu tidak kaleng-kaleng begitu. Sebagaimana telah misalnya kita lihat dalam 2 pekan Pak Prabowo di luar negeri, ketika pulang menarik investasi hingga 200 triliun bukan perkara sulit bagi Pak Prabowo. Dan kalau kemudian Pak Prabowo mewacanakan hal yang semacam ini, bagi saya sepertinya agak cukup sederhana dalam waktu yang juga
menekankan bahwa menjadikan Indonesia sebagai swasembada pangan yang awalnya 2029 diperpendek lagi menjadi 2027, tentu rute ini kita lihat Pak Prabowo sepertinya sudah memiliki kalkulasi. Di samping itu, sikap altruis Pak Prabowo juga mengemuka. Waktu retreat di Hambalang, kita pernah mendiskusikan bahwa ini semua kabinet belum juga kemudian bekerja, sudah bermewah-mewah, makan enak, tidur enak. Kemudian ketika itu dijelaskan oleh Pak Prabowo, ini semua didanai secara pribadi, kita semua bisa percaya. Kenapa? Karena memang Pak Prabowo mampu melakukan itu. Jangankan untuk hanya membiayai program retreat di Magelang, bahkan menghibahkan lahan 10 untuk hektar. konservasi WWF, itu juga dilakukan dengan cukup sederhana oleh Pak Prabowo. Kenapa Pak Prabowo melakukan ini? Karena dia mampu. Karena Pak Prabowo memiliki semua instrumen yang dibutuhkan untuk individu hidup secara mandiri, bahkan berlebih. Itulah kenapa kemudian ketika Pak Prabowo ingin menghibahkan hidupnya, jangankan hanya materi, jangankan hanya tenaga, jangankan hanya dengan kelelahan, bahkan nyawa yang sudah kita singgung di awal itu akan ia sumbangkan untuk negara. Dan apakah itu hanya lip service? Tidak. Ini sudah dibuktikan oleh Pak Prabowo. Lahan puluhan hektar sudah disumbang. Untuk retreat-retreat dibiayai pribadi sama Pak Prabowo. Untuk mengeksekusi kegiatan-kegiatan atau kebijakan-kebijakan strategis dalam mendukung industri nasional, Pak Prabowo tanpa harus mewacana dan membangun itu sebagai citra pribadinya, tapi langsung dieksekusi, mau Garuda. Jadi kalau secara koheren, secara komprehensif, melihat apa yang ada di sisi Pak Prabowo, lagi-lagi tondo-tondo apik bagi Indonesia, apakah ini akan menjadi geliat kembalinya wajah baik Indonesia di dunia internasional dengan kategori macan Asia dan juga menjadi pengelolaan yang cukup mumpuni di internal dalam negeri, tentu kita masih cukup bisa menunggu sampai kepemimpinan Pak Prabowo selesai baru kita evaluasi. Akan tetapi jika kita merujuk pada 6 pekan yang dimana Pak Prabowo telah memegang tampuk kekuasaan penuh dengan pengelolaan pemerintahan yang sudah terpampang dan bisa kita baca dan lihat bersama, tentu hal ini membuat saya secara pribadi sangat optimis terhadap pengelolaan Pak Prabowo selama 5 tahun lagi ke depan, Mas Andi. Bang Ab, ini kan kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto diumumkan setelah kunjungannya ke 6 negara seperti itu yang membawa total investasi 200 sekian triliun. Bang Ab, kalau mencermati beberapa yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto tidak hanya soal kesejahteraan para guru, kemudian UMP 6,5%, tapi yang baru kemarin diumumkan hasil rapat kabinet adalah harga pesawat menjelang Nataru yang biasanya naik, ini justru turun 10% Bang Ab. Kalau melihatnya Bang Ab, apakah ini menjadi faktor dari oleh-oleh Prabowo Subianto dari luar negeri? Karena memang setelah itu Presiden Prabowo Subianto menekankan target untuk swasembada pangan yang tadinya 2029 rampung, ini dinaikkan menjadi tahun 2027 Bang Ab. Apakah oleh-oleh ini menjadi faktor Bang Ab? Saya melihat ini bukan oleh-oleh dalam negeri, tapi inilah indikator di mana Prabowo Subianto berani melawan oligarki. Di mana biasanya kaum oligarki akan memakai momentum tahun baru dan lebaran sebagai upaya mengeruk keuntungan secara berlebihan. Itu kenapa kemudian di mana tahun baru dan lebaran itu permintaan makin tinggi, tapi dalam waktu bersamaan, bukan sebaliknya tiket diturunkan, akan tetapi malah dinaikkan dengan berbagai macam argumentasi. Akan tetapi sebelum ini terjadi, di rute-rute awal, Pak Prabowo sudah mengatakan dan memberikan warning hati-hati bahwa untuk tiket pesawat harus diturunkan. Jangan kemudian kalau berusaha itu mengeruk keuntungan berlebihan sehingga itu nanti akan membebani lagi-lagi kondisi masyarakat bawah, kaum rakyat jelata yang sudah sangat terhimpit. Kemudian juga untuk mengembalikan swasembada pangan, apakah itu tidak visible? Sangat visible, Mas Andi. Akan tetapi selama ini hal itu tidak menjadi prioritas. Bagaimana bisa saya punya ponakan
yang waktu beberapa tahun terakhir bekerja di Taiwan dan di sana pekerjaannya Mas Andi tahu membudidayakan dan mengembangkan jeruk Bali yang itu kemudian bisa menjadi komoditas utama. Namanya saja jeruk Bali, tapi saat ini eksportir terbesar buah ini adalah Taiwan. Ini kan sesuatu yang paradoks begitu. Dan ketika melihat Pak Prabowo memangkas memangkas jarak untuk swasembada pangan khususnya bahan pokok dari 2029 menjadi 2027 visible, sangat visible. Tanah kita subur, kemudian apapun yang akan kita tanam bisa tumbuh. Tinggal bagaimana pengelolaan dan kemauan politik negara dalam mendorong, melindungi, mengembangkan sektor ini. Selama beberapa puluh tahun terakhir itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena kita selalu kalah dengan kaum oligarkis yang hanya mengambil keuntungan secara pribadi dan kelompok demi kelompok-kelompok usahanya. Di mana ketika kita impor, maka keuntungan akan memperbesar dan melebar. Nah, saat itu yang sedang dilawan oleh Prabowo Subianto. Nah, ini butuh nyali, Mas Andi, dan butuh kemampuan mumpuni, di mana saya melihat semua instrumen itu ada di Pak Prabowo mencanangkan dengan memangkas rute swasembada menjadi lebih sempit, bahkan mengasih warning dengan awal, jangan sampai menaikkan tiket pesawat di saat musim Lebaran apa tahun baru yang akan datang ini. Tentu ini kan kebijakan-kebijakan yang ada di sisi seberang oleh oligarkis, dan ini sebetulnya tidak sederhana. Presiden-presiden terdahulu tidak ada yang mampu melakukan ini, Mas Andi. Di Prabowo Subianto, beliau mampu. Kenapa? Karena memang semua instrumen yang harus dimiliki untuk berani mengambil kebijakan-kebijakan seperti ini ada di Pak Prabowo. Di saat bersamaan, lagi-lagi saya kutip, amalgamasi yang sudah ada di diri Pak Prabowo mumpuni, dan ini lagi-lagi menjadi tondo-tondo baik untuk gelembung dan geliat Indonesia. Dan saya hanya menggarisbawahi, di tengah upaya Pak Prabowo ini, kemudian masih ada suara nyinyir dengan argumentasi yang diada-adakan. Coba bayangkan, menaikkan gaji guru yang dilihat ini hanya euforia. Pak Prabowo mengambil ini tidak butuh kapitalisasi pencitraan, langsung dieksekusi. Dan ketika mengumumkan meneteskan air mata. Dan pengkritik saya suarakan, coba amati, apalagi kaum-kaum intelektual, lihatlah persoalan di 360 derajat. Jangan cuma kemudian mengambil satu sisi yang dimana yang penting kritik ini akan menjadi sesuatu yang bisa ditertawakan dan trivial atau bentuknya receh. Bagi kaum-kaum intelektual, kajilah apa yang dilakukan Pak Prabowo ini secara objektif, bahwa apa yang dilakukan ini coba berbandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Ada nggak yang seberani ini, memiliki tanda-tanda berani ini dalam waktu hanya 6 pekan yang saat ini memegang tampuk kekuasaan tertinggi di Republik ini, Mas Andi. Baik Bang Ab, terima kasih banyak sudah mau berbincang. Artinya kita sama-sama komitmen untuk mengawal tondo-tondo apik yang akan dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menuju Indonesia Emas 2045. Bang Ab, terima kasih banyak sudah mau bergabung di sorotan utama. Nanti kita akan membahas berbagai isu lainnya. Bang Ab, terima kasih banyak. Salam sehat Bang Ab.